Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Prince Jawa dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Saya angkatan 2021 dan program studi saya D3 Asuransi Kerugian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuransi gempa bumi. Nah, sebelum kita masuk ke asuransi gempa bumi, tentunya kita akan belajar, kita harus mengetahui apa itu pengertian asuransi. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi mungkin pengertian asuransi belum kita ketahui. Nah, asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar iuran atau premi kepada penanggung, dan penanggung akan menjamin risiko tertanggung yang terjadi secara tidak terduga. Nah, sedikit di sini, premi itu adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak penanggung dalam waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi waktunya itu tergantung kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Nah, dan besar premi itu juga tergantung dari risiko yang akan dijamin oleh perusahaan asuransi. Biasanya semakin besar risiko, maka semakin besar pula premi yang harus dibayarkan. Nah, kita masuk ke prinsip asuransi. Yang pertama ada insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang berhak mengasuransikan sesuatu karena adanya hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Contohnya, seorang anak membeli polis asuransi kesehatan untuk orang tuanya. Ayah dan anak ini sudah jelas, mereka adalah sebuah keluarga. Prinsip yang kedua ada utmost good fight atau itikat baik. Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa penanggung dan tertanggung harus menyampaikan informasi secara jelas, rinci, berdasarkan fakta dan jujur. Jadi pada prinsip ini tidak boleh penanggung dan tertanggung mengarang-arang cerita atau membuat cerita yang tidak benar. Nah, prinsip yang ketiga, indemnity, yaitu pada penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tertulis di dalam polis asuransi. Nah, polis asuransi ini adalah surat eh, surat kontrak perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung. Dan di polis ini tertera hak-hak dan kewajiban yang harus disepakati. Keempat, ada kontribusi. Kontribusi maksudnya penanggung atau perusahaan asuransi dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Jadi di sini perusahaan asuransi akan bekerjasama dengan perusahaan asuransi lainnya untuk um, menjamin atau menanggung kerugian yang diderita oleh tertanggung. Yang kelima atau yang terakhir adalah proximate cause. Nah, pada prinsip ini penanggung akan mengganti kerugian tertanggung yang sudah diatur dalam polis. Jika kerugian yang dialami tertanggung tidak diatur dalam polis, maka penanggung atau perusahaan asuransi tidak akan mengganti kerugian tersebut. Oleh sebab itu, sebelum membeli polis asuransi, pastikan membaca polis asuransi dengan cermat dan teliti. Bila ada kurang mengerti, silahkan tanya pada pihak penanggung. Nah, berikut ada akibat yang disebabkan oleh gempa bumi. Sangat menyedihkan, bukan, melihat gambar di sini. Nah, gempa bumi itu merupakan satu bencana alam yang sangat mematikan. Gempa bumi bisa saja menghancurkan gedung, rumah, dan lain-lainnya hanya dalam sekejap. Nah, lantas apakah asuransi dapat menghentikan gempa bumi? Nah, tentu tidak. Karena gempa bumi adalah bencana alam yang hanya bisa dihentikan oleh Sang Pencipta. Nah, asuransi gempa bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan kepentingan yang ditanggungkan kepada perusahaan asuransi yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Nah,
Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan dengan gempa atau tsunami. Oleh karena itu, perlunya berasuransi untuk melindungi harta benda bila terjadi gempa atau tsunami. Karena kita tidak pernah tahu kapan gempa atau tsunami itu terjadi pada diri kita. Mungkin saja sekarang, besok, tahun depan, atau lusa. Manfaatnya, kita lebih tenang karena kerusakan rumah atau harta kita dijamin asuransi. Nah, kemudian, jika sewaktu-waktu bencana gempa bumi menimpa kita, rumah kita hancur, tetapi rumah kita bisa kembali dibangun oleh asuransi. Tetapi dengan syarat kita harus memenuhi kewajiban kita dan kita akan mendapat hak kita, yaitu mendapatkan jaminan risiko atau kerugian yang kita alami dan akan dijamin oleh perusahaan asuransi. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.